Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, 25 nabi dan juga rasul dalam Islam yang memiliki kisah-kisah yang sangat istimewa, baik dari Nabi Adam dengan kisah diusirnya dari syurga, Nabi Idris yang tidak mau pulang dari syurga, Nabi Musa membelah lautan, Nabi Ibrahim tidak terbakar dalam api yang besar, Nabi Isa diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Muhammad dengan kisah luar biasanya, mukjizatnya yaitu Isra dan Mi'raj. Begitu juga dengan Nabi Nuh alaihissalam yang terkenal dengan kisah kapal besar yang dibuatnya di atas gunung. Kisah kapal Nabi Nuh selalu mencuri perhatian masyarakat dunia hingga kini, dari ukurannya, bahannya, dan kualitas kapalnya, sampai penemuan fosil-fosil terkini. Dalam Al-Quran telah diceritakan mengenai kisah Nabi Nuh yang telah membuat kapal besar di daratan, tepatnya di atas bukit yang letaknya jauh dari lautan. Perintah Allah SWT kepada Nabi Nuh untuk membuat kapal termaktub dalam Al-Quran pada surat Hud ayat 37. Allah SWT berfirman, "Dan buatlah bahtera itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami, dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan." Dan juga pada surat Al-Mu'minun ayat 27, Allah SWT juga berfirman, "Lalu kami wahyukan kepadanya, buatlah bahtera di bawah pengawasan dan petunjuk kami. Maka apabila perintah kami telah datang dan tenur telah memancarkan air, maka masuklah ke dalam bahtera itu sepasang dari tiap-tiap jenis dan juga keluargamu, kecuali orang yang telah lebih dahulu ditetapkan akan ditimpa azab di antara mereka. Dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim, karena sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan." Dalam ayat ini dijelaskan bahwa kaum Nuh yang tidak patuh mengolok-olok beliau yang membuat kapal, Nabi Nuh tidak menghiraukan perkataan mereka dan tetap melanjutkan pembangunan kapalnya. Cara pembuatannya dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, baik mengenai bahan, ukuran, bentuk, mulai waktu pembuatan, waktu penggunaan, dan seterusnya. Hal tersebut dijelaskan dalam surat Hud ayat 37 dan juga surat Al-Mu'minun ayat 27 dan surat Al-Qamar ayat 13. Dalam proses pembuatan kapal tersebut, Nabi Nuh menyiapkan kayu, mengolah besi, dan material lainnya. Ketika banjir yang telah dikabarkan Allah telah tiba, Nabi Nuh memerintahkan keluarga, para pengikut, dan segala jenis fauna secara berpasang-pasangan untuk masuk ke dalam kapal. Ketika Nabi Nuh bertanya kepada Tuhannya, bagaimana membuat perahu, Allah SWT berfirman wahyu kepada Jibril agar mengajarkan pembuatan perahu itu. Kemudian Nabi Nuh menggergaji kayu jati sebagai dinding perahu, menempelkan sebagian kepada bagian lainnya, dan menguatkannya dengan paku sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Abbas. Kepala kapal berbentuk seperti burung, ekornya seperti ekor ayam jantan, paruhnya seperti paruh elang, sayapnya seperti sayap Raja Wali, dan mukanya seperti muka merpati. Berdasarkan informasi Al-Quran pada surat Hud ayat 37 dan juga surat Al-Mu'minun ayat 27 tersebut, dapat disimpulkan bahwa sejak zaman Nabi Nuh telah ada industri kapal cukup besar yang dapat membuat banyak orang dan berbagai jenis hewan. Ada beberapa pendapat mengenai ukuran kapal Nabi Nuh, di antaranya menurut riwayat Ibnu Abbas, kapal tersebut dibuat selama 2 tahun dengan spesifikasi terdiri atas 3 dek, panjang 300 siku ataupun zira, lebar 50 siku, dan tinggi 30 siku. Namun menurut Imam At-Tabari, kapal tersebut panjangnya dengan panjang 80 depa, bagian luar dan bagian dalamnya dicat,
sedangkan bagian mukanya memiliki lengkungan untuk menerobos air. Imam Ibnu Qatadah juga mengungkapkan bahwa panjang kapal Nabi Nuh adalah 300 depa dan lebarnya adalah 50 depa. Dalam kitab Ibrani dijelaskan bahwa nama kapal Nuh adalah Tefah ataupun perahu persegi yang terbuat dari kayu gofir, yaitu jenis kayu yang tidak dikenal. Ruangannya disebut kinim ataupun petak sarang burung. Kedap air yang dilapisi kapar ataupun aspal. Pada bagian luar dan juga dalam, panjang kapal tersebut adalah 300 cubit ataupun hasta atau 450 kaki atau sekitar 137,2 meter. Lebarnya adalah 50 hasta atau 75 kaki atau setara dengan 22,8 meter. Tingginya sekitar 30 hasta atau 45 kaki ataupun setara dengan 13,7 meter. Kapal ini terdiri dari satu pintu, satu atap, dan 3 tingkatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar memaku semua sisinya dan melukis di atas paku itu dengan huruf Ain. Kemudian Nuh bertanya kepada Tuhannya tentang faedahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, itu adalah nama-nama sahabat Muhammad, yaitu Atik, Umar, Utsman, dan Ali. Nabi Nuh alaihissalam membuat tempat persediaan air dan tempat makanan untuk perjalanan selama 6 bulan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan permata yang digunakan sebagai penerang seperti matahari. Dengan permata itulah bisa diketahui waktu-waktu salat, jam, malam, dan juga siang. Namun menurut suatu pendapat, pembuatan kapal itu menghabiskan waktu selama 40 tahun. Kaum Nabi Nuh pernah datang ke kapal tersebut dan menyalakan api untuk membakarnya. Namun, api itu sama sekali tidak membakar kapal sedikit pun. Mereka berkomentar bahwa itu adalah kekuatan sihirnya Nuh. Ketika pembuatan kapalnya selesai, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada kapal dengan bahasa yang dimengerti oleh orang-orang dengan jelas. Lalu kapal itu menjawab, La ilaha illallah, ilahu al-awwalin wal-akhirin. Aku adalah perahu keselamatan. Siapa saja yang menaikinya maka akan selamat, dan siapa saja yang menolakku maka akan tenggelam ataupun mati. Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, apakah kalian sekarang beriman? Mereka menjawab, tidak, ini hanya rekayasa kekuatan sihirmu wahai Nuh. Selanjutnya Nuh memanggil dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada semua hewan, hewan buas, burung, dan juga hewan melata. Nuh berkata, kemarilah, masuklah ke dalam kapal sebelum azab turun. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan panggilan Nuh tersebut ke timur dan juga barat. Nuh memanggil satu persatu dari setiap jenis. Setelah itu Allah memerintahkannya angin membawa jenis-jenis pohon masuk ke dalam kapal. Nuh membawa dari setiap jenis satu pohon. Di tingkatan pertama, Nuh menempatkan laki-laki dan juga perempuan yang berjumlah 80 orang. Bersama mereka adalah tabut yang di dalamnya terdapat Adam, Hawa, Hajar Aswad, makam Ibrahim, tongkat para nabi dan rasul dengan lengkap nama pemiliknya. Sedangkan pada tingkatan kedua, Nuh membawa hewan-hewan buas, hewan melata, hewan sesembelihan. Di tingkat ketiga, Nuh membawa burung. Di tingkat keempat, Nuh menempatkan pohon-pohonan. Di tingkatan kelima, Nabi Nuh menempatkan hewan-hewan yang mempunyai cakar, seperti harimau dan juga singa. Dan di tingkatan keenam, Nabi Nuh menempatkan ular dan juga kalajengking. Dan di tingkatan ketujuh, Nabi Nuh menempatkan gajah. Kisah tentang bahtera Nabi Nuh ini dalam Al-Quran, Allah juga mengisahkan bahwa bahtera ini terdampar di bukit ataupun gunung Judi yang terdapat di daerah Armenia.
yang termaktub dalam surah Hud ayat 44. Sedangkan dalam kitab Bible dikisahkan bahwa bahtera ini setelah terombang-ambing ombak dan juga gelombang pasang, bahtera tersebut terdampar di Gunung Ararat. Setelah dilakukan penelitian, ternyata Gunung Ararat pernah berkali-kali berganti nama. Gunung Ararat pernah bernama Gunung Guardian dan juga Gunung Armenia atau Gunung Judi. Dan dari hasil penelitian tersebut, para ahli sejarah dan juga ahli agama sepakat bahwa tempat di mana bahtera Nabi Nuh terdampar adalah Gunung Ararat atau Gunung Judi, yang dimana dalam Injil dikatakan Ararat dan dalam Al-Quran dikatakan Judi. Karena walaupun demikian memiliki nama berbeda, tetapi letaknya tetap sama. Para peneliti berhasil menemukan fosil-fosil kapal Noah. Hal tersebut dikutip dari laman National Geographic, yaitu berupa artefak dan juga fosil-fosil berupa serpihan kayu kapal, tambang dan juga paku. Namun hasil laboratorium Noah Ars Ministerius International, Cina dan juga Turki pada uji materi fosil kayu oleh tim ahli tanaman purba menunjukkan bukti bahwa fosil kayu kapal Nabi Nuh bertekstur sama seperti kayu jati yang ada di Pulau Jawa. Mereka telah meneliti ratusan sampel kayu purba dari berbagai negara dan memastikan bahwa fosil kayu jati yang berasal di daerah Jawa tersebut 100% cocok dengan contoh fosil kayu kapal Nabi Nuh alaihi salam. Dr. Whitcomb memperkirakan kapal tersebut terdiri dari 3.700 binatang mamalia, 8.600 jenis itik ataupun burung, 6.300 jenis reptilia, 2.500 jenis amfibia. Sisanya adalah para kaum Nabi Nuh yang percaya akan ajaran yang dibawanya. Total berat kargo muatan bahtera Nuh tersebut keseluruhannya mungkin mencapai kurang lebih 24.300 ton. Menurut penelitian yang diketahui bahwa kapal Nabi Nuh tertimbun di bawah salju hampir selama 5.000 tahun sebelum terjadinya sebuah gempa bumi hebat yang melanda daerah sekitar Gunung Ararat pada tahun 1988 silam. Para peneliti juga menemukan sebuah batu besar dengan lubang pahatan. Mereka percaya bahwa batu tersebut adalah Drogue Stone, di mana pada zaman dahulu biasa dipakai pada bagian belakang perahu besar untuk menstabilkan perahu agar tidak oleng ketika ditempa oleh badai. Para pengkaji dan juga skeptis Rusia telah menemukan kurang lebih 500 kesan artefak batu baterai elektrik purba yang digunakan untuk menyadurkan logam. Hal tersebut dapat membuktikan bahwa masyarakat zaman Nabi Nuh telah mengenal listrik. Analisis laboratorium Rodiak dan Kevin Fletcher mengatakan bahwa logam kelengkapan kapal Nuh terdiri atas logam aluminium dan titanium, dan juga terdapat daerah pusat terbuka aliran udara untuk lubang berongga pada kapal. Dengan mencermati spesifikasi waktu yang dibutuhkan serta tonase kapal yang mampu mengangkut sejumlah besar manusia dan juga berbagai jenis hewan, maka dapat dipastikan bahwa kapal itu membutuhkan teknologi yang memadai untuk bisa berlayar di tengah air bah dan tidak oleng ataupun karam. Dalam membuat kapal, Nabi Nuh telah terlebih dahulu mengetahui konsep fisika mengenai gaya yang dikemukakan Archimedes. Walaupun kapal tersebut terbuat dari kayu ataupun besi yang memiliki massa jenis lebih besar daripada air, kapal tetap akan terapung. Penyebabnya adalah kapal dibuat berongga. Adanya rongga menyebabkan kapal menjadi lebih ringan, meskipun jumlah air laut yang didesak oleh perut kapal sangat besar, sehingga kapal dapat terapung meskipun membawa muatan yang sangat berat. Sahabatku semua, itulah sekilas tentang sejarah kapal Nabi Nuh.
dan juga teknologi luar biasa yang terdapat dalam kapal Nabi Nuh, dan juga spesifikasi pembuatan kapal Nabi Nuh alaihissalam yang terkenal sudah modern pada zamannya. Wallahu alam, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.